Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang terus masih tetap mengikuti ya, sebisa mungkin tidak sampai tertinggal, kecuali ada hal-hal yang penting. Sebab sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Kita berusaha merange waktu karena kita belajar kalau pengumuman itu juga harus diperhatikan. Saya melihat mungkin 50% yang memperhatikan atau 60 atau 75%. Yang lain tidak memperhatikan. Jadi saya pikir nanti mau ngomong sama Pak Indra apa enggak usah pengumuman aja. Karena pengumuman itu penting saudara. Kalau pengumuman itu tidak Anda catat dan Anda tidak memperhatikan dengan benar, kadang apa ya artinya pengumuman? Terlalu banyak waktu. Yang diumumkan ya di penata layanan saja ditunjukkan, jelas sudah percuma kadang itu pengumuman dikasih. Padahal udah di range loh 10 hari loh ya. Tapi gitu lagi saudara ya, sayang Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak benar-benar. Ada banyak gereja yang memperingati 10 hari di luar pulau, kalau saya cek semua ada. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara kita belajar ya. Tuhan itu luar biasa bergerak di dalam kita ini ya, gereja kita ini. Persekutuan kita, NCC Internasional. Tuhan beri kita visi 2033. Mencapai 2033 9 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara 9 tahun ke depan itu butuh perjuangan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Dia selalu menyertai, dia selalu memimpin kita supaya kita sampai pada 2033 melihat karya kemuliaan Bapa. Oleh karena itu Tuhan beri di tengah perjalanan kita, dia beri kisi-kisi, kekuatan. Sebagaimana saat ini kita didorong untuk doa kiamat, kemudian kita menjerit, mengerang. Ini Tuhan kasih saudara, supaya kita ini sampai kepada 2033. Jika Tuhan Yesus belum datang, maka kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. Ayo, karena saya diteguhkan oleh Roh Kudus supaya mengingatkan jemaat, mengingatkan imam-imam, jangan lupa visi 2033. Bertahanlah 9 tahun ke depan. Perjuangan, nanti saudara akan melihat engkau yang direndahkan kau akan ditinggikan. Ya saudara yang dihina kau akan dimuliakan. Tunggu saudara, tunggu 9 tahun ke depan. Ayo berjuang bersama saya. Tuhan baik ya. Kita ini di-push. Hari ini kita mengerang terus. Tuhan Yesus datanglah, datanglah Tuhan. Saya berharap semua sama-sama mengerang bersama saya. Saya lanjutkan untuk kemarin Bapak Ibu Saudara ya. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan rindukan. Karena tempat ini adalah gunung Tuhan di mana Tuhan selalu membawa gerejanya untuk naik melihat kemuliaannya. Karena itu kehidupan kita. Ketika saudara mengalami kemuliaan Tuhan, maka saudara akan kuat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita dan Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Kalau saudara tidak hidup dalam kemuliaannya, maka sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Sayang sekali. Nah Bapak Ibu Saudara akan mengetahui bahwa hidup dalam kemuliaan itu menghasilkan apa yang tertulis di Alkitab. Yeremia 17 di sana dikatakan bahwa hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahkan di surat Yesaya saudara seperti Raja Wali. Dan di surat Mazmur saudara gemuk dan segar. Makin tua makin gemuk segar. Untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar. Saudara itu diraih, dikejar. Karena saya mengejar itu. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Nah siapa yang mau mendapatkan kemuliaan Tuhan Yesus? Apakah otomatis? Tidak saudara. Sama seperti 2 murid Tuhan Yesus yang keluar dari Yerusalem ke Emmaus karena kecewa. Karena mereka percaya Tuhan Yesus menjadi raja. Ternyata kok Tuhan Yesus ditangkap diam saja, dipukuli diam saja. Kemudian disalibkan diam saja dan mati.
Sudah mereka putus harapan. Bahkan mereka mendengar katanya dia bangkit, aduh tambah ruwet. Dan akhirnya mereka meninggalkan Yerusalem. Di tengah jalan Tuhan Yesus berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak melihat kemuliaannya. Mengapa saudara? Karena ada selubung yang menutup. Kemarin kita belajar, selubung menutup pikiran saudara, mata saudara, tertutup semua, hati tertutup. Tertutup dari apa? Dari kemuliaan. Saudara tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, saudara tidak melihat Tuhan Yesus ada. Dan ternyata banyak orang Kristen jujur saudara. Saudara lihat enggak Tuhan Yesus gitu loh. Kita berjalan bersama dia. Berapa tahun? Saya 26 tahun berjalan terus loh saudara. Saudara berapa tahun Kristen? Haleluya. Anda berjalan enggak? Kalau saudara seperti dua murid yang meninggalkan Yerusalem karena kecewa, karena kamu mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yesus atau menjadi Kristen tetapi engkau tidak memperoleh apa yang engkau inginkan, engkau kecewa. Memang saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara kecewa atau saudara menginginkan sesuatu, harapan saudara tentang Tuhan Yesus. Sehingga menutup mata dan saudara tidak melihat Tuhan. Itulah Kristen KTP atau Kristen agamawi. Ya saudara selama ini memang ke gereja, memang percaya Tuhan Yesus. Tapi kau tidak melihat Tuhan, kau tidak melihat kemuliaan. Padahal Tuhan Yesus berjalan bersama-sama mereka dan mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus, siapa orang ini. Dan ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang dirinya, tentang kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Musa, mereka masih enggak kelihatan, tapi hati mereka berbunga-bunga, saudara. Dan akhirnya hari sudah mulai malam dan Tuhan Yesus diajak untuk singgah. Duduk bersama-sama enggak kelihatan, saudara. Dan waktu itu Tuhan Yesus mulai memecahkan roti. Begitu tahu memecahkan roti, langsunglah mereka terbuka mata mereka. The Last Supper namanya, itu perjamuan terakhir Tuhan lakukan. Inilah tubuhku. Langsung buka saudara, karena perjamuan kudus itu Paskah. Perjamuan kudus mengartikan pembebasan. Itu kasih karunia Tuhan. Perjamuan kudus mereka melihat dan Tuhan Yesus sudah menghilang. Mereka langsung berlari kembali ke Yerusalem. Bergabung bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Jadi kemuliaan Tuhan Yesus apakah bisa secara otomatis diterima? Tidak bisa. Kalau saudara tidak mengejar dia, kalau saudara tidak sungguh-sungguh memperhatikannya, tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Dan hidupmu sama saja dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bedanya kamu pakai kalung salib. Sebetulnya kamu sama. Pola pikirmu sama, cara keputusanmu sama, doamu sama, ibadahmu sama dengan mereka. Bedanya Anda ke gereja, tidak ke agama lain gitu aja. Tapi apakah Anda tahu Tuhan Yesus beserta saudara? Apakah saudara tahu kemuliaan Tuhan? Apakah saudara tahu dia berjalan dalam hidup saudara? Kalau saudara tahu dia berjalan dalam hidup saudara, hidupmu berubah. Hidupmu tidak akan seperti ini. Hidupmu tidak akan sama lagi. Itu lagu dari JBCC ya, lagunya True Worshipper ya. Hidupku takkan sama lagi ya. Itu bagus sekali. Loh benar saudara. Kalau Tuhan Yesus memang nyata dalam hidup saudara nggak begini. Mari kita cek sama-sama. Itu kemuliaan karena Tuhan rindu membawa kita kepada kemuliaannya. Tapi masalahnya siapa orang yang mau melihat dia? Kalau Tuhan Yesus memang ada dalam hidup kita, kemuliaannya ada dalam hidup kita, maka yang terjadi kemerdekaan, damai sejahtera,
sukacita, buah-buah roh akan muncul. Mari kita kembalikan lagi saudara. Benar gak sih kita ini percaya Tuhan Yesus? Jangan-jangan kita seperti dua murid percaya tapi gak ngeliat. Dan mereka meninggalkan Yerusalem. Harusnya perjalanan kita ini menuju Yerusalem. Dan Yerusalem surgawi, Yerusalem yang baru. Yerusalem itu berbicara bait Allah, hadirat Allah. Harusnya hidup kita itu berjalan pada hadirat Allah, bukan membelakangi hadirat Allah. Nah orang yang membelakangi hadirat Allah, ya matanya tertutup, gak ada Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Gak bisa ngelihat Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus ada tapi gak lihat. Hanya kasih karunia Tuhan melalui perjamuan kudus sudah dibuka. Pertobatan. Saudara bertobat. Jangan merasa Anda pandai firman. Kemarin sudah saya jelaskan orang yang menggaris-garis firman berujung pada bunuh diri. Tuhan Yesus itu realita. Dan Tuhan Yesus itu bisa dirasakan, bisa dilihat dengan mata iman. Maka itu pentingnya saudara ada di dalam persekutuan. Tuhan Yesus berkata 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Kalau saudara mau lihat Tuhan Yesus adalah dalam persekutuan. Orang yang menjauh dari persekutuan mereka tidak akan melihat Tuhan Yesus. Oleh karena itu kenapa setiap orang Kristen diberi Roh Kudus supaya mereka terikat dengan persekutuan karena Roh Kudus dibagikan kepada saudara semua. Padahal Roh Kudus cuma satu. Tuhan Yesus juga satu. Bapa juga satu. Tapi mereka ada di dalam diri saudara. Berarti mereka berapa? Kalau ini misalkan orang 1000, berarti 1000 orang dong. Berarti 1000 Tuhan dong, 1000 Bapa. Itu kemahakuasaan Allah, katakan amin. Kemahakuasaan. Supaya Bapak Ibu saudara hidup dalam apa? Kemuliaan. Ketika saudara ada di bumi. Kalau saudara nanti di surga, ya pasti dong kemuliaannya ada. Kerajaanmu Tuhan turun atas keluargaku. Harus turun saudara. Karena itu yang Tuhan inginkan. Matius 17, kita buka Matius 17 ayat. Kemarin saya belum selesai ayat. Matius 17. Ya, Matius 17. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Ya. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya apa saudara? Bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan selalu ada di gunung. Pada zaman Abraham, zaman Musa, Allah memanggil nabinya selalu ke gunung. Di gunung Tuhan, gunung Sion, gereja Tuhan itu gunung. Nah gunung itu perlu naik saudara, ada upaya. Nah ketika Tuhan menunjukkan kemuliaannya, saudara akan menemukan hal-hal rahasia yang harusnya tidak diketahui semua orang. Tapi saudara akan mendapatkan itu. Sebagaimana 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka bertemu Elia dan Musa. Siapa yang pernah lihat rohnya Elia dan Musa? Gak ada saudara. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 orang ini dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ada rahasia-rahasia kerajaan surga dibukakan. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Di mana saudara? Di mana itu mereka lihat ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Nah kemuliaan ini loh saudara. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Matius, di Yohanes 17. Kita buka sebentar Yohanes 17. Supaya saudara mengejar kemuliaan. Gak ada lain loh. Orang Kristen kalau tidak hidup dalam kemuliaan sepo. Orang Jawa bilang sepo. Sepo itu kosong banget saudara. Sepo banget. Makanya latihannya itu di ibadah. Ibadah itu latihan saudara. Kemuliaan Tuhan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berdoa di Matius 17 dikatakan
ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa. Doa Tuhan Yesus, lihat. Ayat 5, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, apa saudara? Permuliakanlah aku padamu. Loh, Tuhan Yesus sendiri waktu di dunia minta apa? Kemuliaan. Kok kita orang Kristen gak minta kemuliaan? Saudara ikut Tuhan Yesus minta apa? Nah, banyak orang hanya yang dipikirkan saudara materi. Kemuliaan Tuhan Yesus lebih dari materi. Kalau engkau hidup dalam kemuliaannya, materi itu ngikut saudara. Katakan amin. Ngikut. Karena kemuliaannya itu menarik seperti magnet. Dan semua orang pilihan Tuhan hidup dalam kemuliaan. Dan kemuliaan itu urapan. Makanya waktu Saul pertama kali bertemu dengan Samuel, dia diurapi. Ketika pengurapan turun, dia melihat kemuliaan. Bahkan Saul dipenuhi roh dan dia bisa seperti nabi. Dia bisa bernubuat. Itu kemuliaan saudara. Itu yang namanya Shekinah glory. Awan kemuliaan turun. Itu masih ada. Jangan saudara berpikir bahwa itu masa lalu. Tidak, terus ada. Tuhan Yesus berdoa, permuliakan aku padamu sendiri dengan apa saudara? Kemuliaan. Yang apa? Yang kumiliki. Di mana? Di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan itu di hadiratnya. Saudara akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan, from glory to glory. Ketika saudara setiap hari ada di hadiratnya dan saudara ada dalam persekutuan bersama-sama saudara seiman, saudara ibadah, saudara akan dipenuhi kemuliaan. Seperti tadi saudara, ini kemuliaannya kuat sekali. Dan Bapak Ibu Saudara maaf, bukan saya membanggakan diri ya. Saya kan sudah lama ada di praise and worship. Saya tuh bangga dengan teman-teman praise and worship. Mereka bersama saya termasuk anak muda kalau nyembah kencang kayak gitu saudara. Jarang praise and worship. Kalau nyanyi kencang diajak nyembah sepi. Tuh benar. WL-nya nyembah horap, asyik, karapa, yang lain. Waduh saudara, saya ini kan udah ngalami gitu loh. Betul ya? Tepuk tangan dulu, tim PW kita ini udah terlatih. Karena tim PW saya itu bukan cuma yang ada di atas mimbar, dan saudara semua tim PW saya semua, amin. Makanya orang datang ke sini kalau ngerasakan ibadah di tempat ini, pasti bilang gila, jemaat di tempat ini semangat-semangat ya Pak. Oh iya, mulutnya udah 5. Haleluya, bukan 1, 5. Bayangannya itu saudara. Lu benar lu saudara, sulit sekali, cek aja. Saya tuh bersyukur ya, waktu saya tadi nyembah Tuhan. Saya pernah mengalami bagaimana menyembah bersama-sama tapi gak seperti mereka, gak ada. Bersyukur ya, kita ini sudah terlatih ya, roh kita ini. Jadi roh kita ini yang menyembah itu, wah sudah rasanya itu sudah one spirit, gitu sudah. Amin, amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Itu kemuliaan, ini kemuliaan. Nah ini yang dikejar. Jangan meninggalkan kemuliaan. Tuhan Yesus bisa meninggalkan kemuliaan. Makanya Tuhan Yesus berdoa tadi ayatnya. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan apa? Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bukankah saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih, ditentukan dari semula sebelum dunia dijadikan. Sejak saudara bahkan di dalam kandungan ibumu. Kemuliaan saudara di mana? Di hadiratnya. Sama. Jadi hidup saudara ketika saudara ada di dunia, saudara harus mengejar kemuliaan yang ada di hadiratnya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang dikejar. Tuhan Yesus saja butuh kemuliaan. Masa kita enggak butuh kemuliaan? Maka kemarin 2 Korintus 3, tolong dibuka 2 Korintus 3 ya. 2 Korintus 3. Itu Rasul Paulus katakan bahwa seorang yang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Dan kemudian ayat 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak apa?
berselubung. Ketok, Anda tahu Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Loh, kemuliaan yang semakin besar. Di King James Version-nya dikatakan, are being transformed into the same image from glory to glory. From glory to glory. Jadi kemuliaan makin besar. Kalau saudara hidup dalam kemuliaan, kemuliaan semakin besar. 26 tahun saya bersama Tuhan Yesus, kemuliaan harus semakin besar. Kenapa kok kemuliaan tidak besar-besar? Bocor saudara. Harusnya lebih besar. Level kita ini harus naik. Duh, kalau 26 tahun level saya itu sama terus sejak tahun 98. Waduh saudara, saya enggak from glory to glory. Katakan amin. Yang tahu Anda penuh kemuliaan itu setan. Itu tahu. Setan itu tahu. Setan itu tahu karena dia tahu kemuliaan dan dia ingin kemuliaan itu dia punya juga. Makanya Tuhan ingin melalui Pentakosta. Kenapa ada Pentakosta? Saudara dibawa melihat kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan engkau akan mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi. Itu yang Anda kejar. Bukan yang materi. Kalau saudara hidup dalam kemuliaan engkau seperti nabi-nabi. Ada wibawa Allah. Nah itu harus kita kejar, kita bangun benar. Karena kita banyak bocor soalnya. Saya pun harus terus bocor, tutupi lagi. Masuk hadirat Tuhan. Dan kemuliaan itu ada. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus cek sekarang. Coba kamu penuh kemuliaan enggak? Kalau kamu rasa aku enggak ada kemuliaan, kamu enggak pernah naik ke gunung Tuhan. Aku naik, tapi kenapa kemuliaan tidak turun atasmu? Mungkin ada sesuatu yang kamu harus bereskan dulu di hadapan Tuhan. Wah tapi aku enggak mau, enggak bisa. Bagiku sukar. Ya memang bagimu sukar, tapi kalau kamu hidup dalam kemuliaan, yang sukar menjadi mudah. Kemuliaan Tuhan itu memudahkan saudara. Katakan amin. Kalau saudara hidup dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan itu memudahkan saudara. Ini contoh aja ya, contoh aja. Supaya saudara bisa mengerti. Misalkan tiba-tiba saudara, ya tiba-tiba, karena saya ngalami sih waktu kecil gitu ya. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang, misalkan gini, ini di rumah nih, kita lagi main-main tengkar gitu. Anak-anak kecil kan biasa tengkar ya. Tapi ketika orang tua datang ngajak ke McDonald, langsung rukun. Karena kena kemuliaan McDonald itu jadi ayo cepetan. Anda bisa ngerti gak? Pernah ngalami gak? Sama seperti tiba-tiba saudara, ya, hari ini tiba-tiba ada orang kasih saudara 10 miliar. Oh saudara, engkau akan datangi orang-orang musuhmu itu. So gak apa-apa, gak masalah. Betul gak? Ya, bahkan saudara diinjak kakinya itu, biasa, gak apa-apa. Gitu. Haleluya. Coba kalau enggak punya 10 miliar, ya lagi sakit gigi gitu diinjak. Bisa ngerti? Atau enggak sakit gigi aja lah. Kalau saudara lagi sumpek atau apa, saudara enggak sumpek aja pikiran banyak gitu aja, antri di serobot bisa dijambak itu orang itu. Haleluya. Tapi di sini enggak ada. Ini contoh di sini. Enggak mungkin jambak, ngerawuk iyo. Haleluya. Loh iya, tapi kalau waktu itu saudara, tiba-tiba pemimpin bank datang ke saudara. Ibu betul ya ini namanya ibu ini. Ini ya saudara, iya. Ibu dapat surprise loh, apa? 10 miliar. Loh bener apa? Iya. Saudara engkau ampuni semua orang pasti. Apalagi yang nginjek saudara, enggak apa-apa. Diserobot enggak apa-apa, 10 M. Haleluya.
Kemuliaan Tuhan Yesus lebih dari 10 ayat. Hidup setiap hari dalam kemuliaan, maka engkau akan menerima segala yang buruk akan diubah jadi yang baik. Itu defisit loh saudara, kita defisit terus. Saya pun ngalami. Tapi waktu on fire begini ya, full of the spirit, saudara kita ini sukacita gitu loh. Apa-apa itu beres gitu loh. Dan itu harus dipertahankan terus. Maka kita butuh Tuhan, katakan amin. Karena ketika butuh Tuhan, kita butuh kemuliaannya. Sebab kemuliaan itu yang menjadikan segala sesuatu. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur, katakan amin. Bukankah sebetulnya kepuasan itu ada dalam hati, bukan ada pada benda kita. Nah kemuliaan itu yang membuat kita merasakan puas di dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan Yesus berkata kembali kepada Yohanes 17 tadi di ayat 5. Bapa permuliakan aku pada kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu Tuhan Yesus rindu. Dan Tuhan Yesus berikan kemuliaan itu kepada orang yang merindukan kemuliaan. Kembali ke Matius 17. Ini rahasia yang penting yang mungkin ya untuk level-level yang masih dasar ya mereka belum ngerti. Tapi mereka sudah merasakan sebetulnya tentang kemuliaan itu. Ayat ke-4. Perhatikan saudara, orang yang hidup dalam kemuliaan ya. Lihat kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan betapa apa? Betapa apa saudara? Baca saudara, betapa apa? Betapa sedihnya. Betapa sedihnya. Bahagia. Siapa yang suka hidup bahagia di dunia? Di sini rahasianya. Pernikahanmu bahagia kalau kamu masuk kemuliaan. Jangan kita ditipu setan. Sungguh saudara, kamu akan bahagia. Makanya tidak ada cara lain membuat orang mengerti tentang kebahagiaan selain hadirat Tuhan. Kalau Anda membawa orang lain kebahagiaan itu ngelencer ke pariwisata, ke luar negeri, Anda dibayarin, ke Jepang, dikasih duit. Saudara itu hanya temporer, hanya sementara. Tapi hadirat Tuhan, kata Tuhan Yesus, air itu akan memancar menjadi mata air dalam hidupmu. Selama-lamanya dan terhubung sampai hidup yang kekal. Nyumber saudara. Makanya Petrus berkata, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Nah saudara tahukah ini di mana? Gereja, amin. Gereja, haleluya. Di atas gunung Tuhan dinyatakan kemuliaan itu di gereja hari ini. Katakan amin. Karena persekutuan yang hadirat Tuhan. Bapak ibu saudara, saya tadi ini doa ya, kita tadi bahasa roh ya. Bahasa roh hampir 1 jam ya, karena kita mulainya kurang seperempat. Karena bersama-sama saya itu ringan. Lah kalau streaming sendirian itu enggak ada sapa-sapa, saudara. Itu enggak mudah berjuang. Dan saya sudah terbiasa itu dan saya senang perjuangan saya berikan kepada Tuhan. Justru itu pengorbanan saya karena itu yang Tuhan ingin karena mempersembahkan dikatakan di dalam surat Petrus bahwa kitalah orang-orang yang dipilih untuk mempersembahkan yang namanya persembahan rohani. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Spiritual sacrifices. Sacrifices itu korban. Jadi waktu saya doa pagi jam 4, capek banget betul. Apalagi kalau sudah ibadah gini saya nggak bisa langsung tidur. Karena kemuliaan yang begitu kuat gitu loh. Makanya saya kalau pulang ibadah senangnya duduk dulu. Tapi hilang semua kan gitu. Makanya saya udah kepikir Tuhan kasih duduk dulu ngobrol. Kita penuh kemuliaan. Bahagia loh saudara, amin amin. Kalau saudara pulang gereja tambah stres. Nah saudara berarti Anda tidak hidup dalam kemuliaan. Dan di gereja Anda tidak pun dapat kemuliaan. Ciri orang yang tidak dapat kemuliaan di gereja itu kalau ke gereja lihat sebelahnya. Orang nyembah dilihat giginya. Untung sekarang itu enggak ada gigi yang gilap itu ya. Kalau ada saya mau saudara. Karena ini gigi palsu toh. Jadi ketika saya nyembah ting gitu ya. Itu cirinya, coba lihat. Kalau Anda lihat berarti Anda tidak masuk kemuliaan juga. Jangan lihat.
Kau ngerti ya Yen? Oh ngerti Yen nih. Bisa ngerti. Orang nyembah semua dia ngelihat. Lumayan yo. Jamnya bagus. Ini kenceng loh, korep, AC, karama. Dia ngelihat AC-nya. AC-nya putih yo. Di sini nggak ada loh ya, saya cuma contoh. Saya ini ngasih contoh, gini nggak ada saudara. Itu ciri orang tidak masuk kemuliaan. Terus pulangnya bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Kosong, defisit. Maka Rasul Paulus berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Karena mengandung apa? Perjanjian. Nah saudara kalau sudah ibadah nggak dapat rugi dong. Makanya 26 tahun saya rajin ibadah terus. Kayak orang nge-gym. Orang nge-gym itu semakin rajin, bentuk ototnya bagus. Gak ada orang nge-gym itu ngeliati, Ci gelangnya kok bagus ya. Loh, kamu nge-gym atau nonton gelang? Pindah ke alat yang satu ngeliat bandunya. Pindah ke alat satu ngeliat temennya yang lain sepatunya. Kok bagus ya? Kapan kamu latihan Pak? Gak ada yang begitu. Mereka ambil alat masing-masing. Mereka tahu pertumbuhannya, ototnya dia tahu nutrisi untuk dirinya, dia tahu yang kurang mana. Itu orang hidup dalam kemuliaan. Di gereja datang menyembah, yang lain nyembah, Anda ngelamun. Tadi kompornya Ustaz pateni belum ya? Waduh, telepon. Yam, wes yo Yam. Sudah. Haleluya. Anakku bikin PR enggak ya? Ngapain ya anakku? Itu setan. Setan itu enggak mau saudara masuk kemuliaan. Makanya belajar harus lepas masuk kemuliaan. Sehingga Tuhan itu akan naik. Sehingga saudara seperti Petrus ayat 4. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, ya biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk siapa? Elia. Perhatikan. Petrus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh 9 murid yang lain. Dia melihat pewahyuan. Dia mau kerjakan itu. Makanya kalau gereja ini rindu kemuliaan. Saya merindukan kemuliaan. Tuhan Yesus itu gak medit. Tuhan tuh gak pelit. Karena dia tahu kebutuhan kita, dia tahu Allah Bapa apalagi. Orang yang mengejar kemuliaan langsung geraknya dikasih. Tidak menunda-nunda. Sama seperti si bungsu, karena dia bertobat, berjalannya dikejar. Karena itu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu adalah dia lebih dulu dari saudara. Jadi kalau saudara misalkan mengasihi Tuhan, dia lebih dulu mengasihi saudara gitu loh. Saudara minta tolong, dia lebih dulu mau nolong saudara gitu loh. Itu sifatnya Tuhan. Jadi gak usah ngomong sama Tuhan, dia tahu. Masalahnya yuk gerak enggak gitu. Ketika Tuhan melihat kamu gerak gitu aja, dia cepet-cepet, itu caranya Tuhan. Jadi Tuhan itu ya, kalau ibaratnya marah gitu ya, dia marah tapi sambil ngelirik gitu loh. Marahnya Tuhan itu sebetulnya hanya memancing gitu loh. Itu sifatnya Tuhan dari dulu begitu. Semarah-marahnya ya tetap sayang sama Israel sampai hari ini. Semarah-marahnya. Memang Tuhan tidak tega. Itu marah loh. Marah itu ngelihat orang udah bertobat gitu aja. Udah lari dia. Apalagi Tuhan tidak marah. Kita nggak punya salah apa-apa. Kita punya kerinduan. Waduh saudara. Hanya rindu set langsung dia kayak flash langsung datang ke saudara. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mencari aku, dia akan menemukan aku. Barang siapa menanyakan aku akan menjawab. Barang siapa ingin mendekat kepadaku, maka dia dekat. Lebih dekat lagi. Makanya Tuhan itu senang sekali sama orang rajin ibadah. Paling cinta. Dekat Tuhan itu nyenengkan sekali gitu loh Tuhan itu.
Dan saudara akan merasakan seperti Petrus, kami ingin membangun, kami ingin lakukan Tuhan. Bahagia, makanya ke gereja itu bahagia, pelayanan itu apa? Bahagia, memuji Tuhan itu apa? Bahagia, tepuk tangan, semua bahagia. Amin, amin. Mungkin ada di sini yang tidak bahagia. Ambil bahagia itu. Kalau enggak rugi loh. Hidup di dunia itu, aduh besok mungkin kita udah enggak ada loh kalau kiamat. Kalau kiamat kecil, kita meninggal. Rugi saudara, karena Tuhan Yesus ingin memberikan bahagia. Bapa memberi, tapi bahagia cari di mana? Kemuliaanku nak. Makanya saya kalau sumpek saudara, masa pendeta enggak bisa sumpek juga. Banyak saudara, banyak hal, kontaminasi banyak. Paling enak itu di hadirat Tuhan. Kalau sudah streaming saudara, Korea Pasak, Karapapa, kita syafaat ya. 1 jam itu plong saudara, pulang itu penuh kemuliaan. Turun, maksud saya bukan pulang. Ya haleluya. Pulang kemana Pak? Itu di rumah. Saudara jangan tertawa-tertawa, ini besok 3:30 saya sudah bangun. Burus jam 2, yang lain jam 1, haleluya. Itu senang saudara. Ya cuman itu aja kebutuhan kita, makanya kenapa ada orang membiara, ya tahu. Sebetulnya kita ini membiara semua loh. Wes kita ini pokoknya ada di hadirat Tuhan, doa, muji, sembah, mangan, doa, muji, sembah. Kemu. Haleluya, haleluya, amin. Cuman kita harus kerja ya, kerja sempatkan. Kita ini kan punya 24 jam ya dikasih Tuhan ya, 24 jam toh. Coba 8 jam itu kan istirahatnya itu ya, 8 jam ya. Dipotong 24 kurangi 8 jam berapa? Masih 16 jam toh. Kerja 8 jam toh, berarti masih tersisa berapa? 16 kurangi 8 jam. Ya Tuhan 2 jam saja, masih sisa 4 jam loh saudara. 2 jam untuk Tuhan. Wah dahsyat. 1 jam tiap harinya ya. Masih sisa banyak loh, 5 jam loh saudara. Wah tapi kemuliaannya luar biasa. Kalau saudara bisa manage hidupmu kayak gitu ya. Orang Kristen lain biarin. Mau dia kerja 24 jam, biarin. Jangan dilarang. Rugi dia. Kita masuk aja, kita cukup. Cukup kok. Gak perlu ngoyo, gak usah saudara. Karena hanya di kemuliaan itu membuat kita bahagia. Ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Nah ini loh saudara. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak ibu saudara, ayat ini ya saudara, ayat ini sinkron dengan surat Petrus. Petrus berkata bahwa kami mendengar suara itu. Kami merasakan. Ya, ada di surat Petrus, kita lihat ya sebelum saya tutup ya. Kita lihat di surat Petrus. Bagaimana Petrus menyampaikan bahwa suara itu kami dengar dari surga. Ada enggak di surat Petrus? 2 Petrus 2. Ini perikomnya adalah nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ya saya tutup ayat ini bagus saudara. Ini harus kita miliki. 26 tahun saya bersama Tuhan Yesus ya saudara. Saya memiliki semua apa yang dinubuatkan di Alkitab itu terjadi dalam hidup saya. Harus terjadi. Dan itu nyata. Ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu apa saudara? Kuasa, ayo 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu apa saudara? Kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai apa? Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara jadi saksi mata kebesarannya, kamu hidup dalam kemuliaan. Ini bukan isapan jempol saudara.
Ya, apa yang Tuhan Yesus sediakan, ibadah, kemuliaan, kuasa, berkat ilahi, berkat jasa. Itu nyata, masalahnya kita nggak ambil gitu, nggak percaya gitu. 17. Kami menyaksikan bagaimana, perhatikan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami menyaksikan. Saudara, kalau saudara hidup dalam kemuliaan Allah, saudara akan bertemu, menyaksikan Bapa dan Tuhan Yesus. Bukan sekedar Tuhan Yesus, saudara. Petrus, Yohanes, Yakobus mendengar suara Bapa di mana tidak semua orang bisa mendengar suara Bapa. Dan mereka menyaksikan. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Suara itu kami dengar datang dari surga, ayat 18. Ketika kami, apa saudara? Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus ketika sudah bertobat, Tuhan Yesus naik ke surga. Petrus kemudian menulis dalam suratnya, kami bersama dengan. Kemarinnya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu katakan kepada yang lain. Gak boleh ngomong, saudara. Tapi akhirnya Petrus membuka. Ketika dia kepenuhan roh, muncul semua, ingat semua. Itu belum kepenuhan roh loh Petrus. Saudara, hiduplah dalam kemuliaan. Ya, besok saya jelaskan bagaimana Kisah Rasul 6, bagaimana Stefanus hidup dalam kemuliaan. Setiap orang yang hidup dalam kemuliaan, dia melihat Tuhan Yesus dan dia mendengar Bapa, bahkan melihat dengan iman. Semua saudara akan mengenal dia dengan benar. Katakan amin. Dan 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Makin diteguhkan. Makanya kalau orang hidup dalam glory from glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, hidupnya makin mantap, makin teguh, makin kokoh, imannya makin teguh, gak akan goyah, terus semakin mengenal, semakin nyata. Kepercayaanmu pada Tuhan itu semakin gede, itu semakin nyata Yesus Kristus dalam hidupmu. Bukan semakin kecil, hilang lagi. Bukan saudara, itu yang saya alami. Saya harus menyampaikan Tuhan Yesus dalam firman-Nya kepada saudara. Pengenalan saya akan Tuhan Yesus akan dapat saudara tahu nanti. Dari apa yang saya sampaikan. Engkau akan melihat Tuhan Yesus seberapa? Seperempat, setengah, 3/4, atau 100%. Harusnya saudara melihat 100%. Katakan amin. Ketika saya menyampaikan firman, Anda pun melihat Bapa itu. Kalau saya tidak mengejar kemuliaan, saya tidak mendapatkan apa yang Tuhan beri. Ya Anda paling saya sampaikan, Anda melihat 1/4 Tuhan Yesus. Saya ngalami saudara ketika saya mendengar seorang yang benar dekat sama Tuhan loh ya. Waktu dia nyampaikan khotbah, saya melihat Tuhan Yesus dan saya melihat Bapa. Dalam firman-Nya itu loh, satu ayat saja, dua pribadi ini nampak. Karena Roh Kudus memenuhi saudara, katakan amin. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsi dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tapi oleh apa? Dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. God bless you all. Tepuk tangan bagi Tuhan. Besok kita masuk lebih dalam lagi. Haleluya Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat pewahyuan firman-Mu sehingga kami hidup dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan Yesus. Bahagianya kami Tuhan, kebahagiaan kami hanya dalam kemuliaan dan kemuliaan yang kami miliki di hadirat-Mu, di hadirat Kristus sebelum dunia dijadikan. Biarlah kami hidup dalam kemuliaan, permuliakan kami dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, besok akan kami lanjutkan lagi.
reli doa 10 hari ini. Beri kami kemampuan haus dan lapar, terus setia sampai selesai, dan kami percaya kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara pulanglah, terimalah berkat kehidupan dan kemuliaan yang datang dari Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. Sampai